Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan insyaallah bisalamin aminin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Teman-teman sekalian yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama saya Felian yang insyaallah pada kali ini akan membahas tentang Sirah Nabawiyah episode pertama, yang mana kita akan membahas tentang judulnya, yaitu Sang Pemimpin Muda dari Gurun Pasir. Teman-teman sekalian yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami kemarin tentang fikih Sirah Nabawiyah, kemudian masuk korelasinya terhadap Sirah Nabawiyah sekarang yang termasuk episode pertama yang akan saya jelaskan ini tentang sang pemimpin muda dari gurun pasir. Seperti ini korelasinya. Pada tahun 570 Masehi lahirlah baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tumbuh pada waktu itu dari balita sampai dewasa. Kita akan membahas masalah ini adalah kenapa sang pemimpin muda yang muncul di gurun pasir. Karena yang disebut gurun pasir adalah filosofi sederhana, tetapi melahirkan seseorang yang sangat berkompeten, yang sangat berpengaruh bukan hanya untuk Jazirah Arab, tetapi untuk seluruh dunia ini. Bahkan dakwah kita Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, untuk rahmat semesta alam ini. Kita akan menggarisbawahi bahwasannya pada sesi ini kita akan membahas tentang 3 dimensi terlebih dahulu. Dimensi pertama, bahwasannya kita akan membahas tentang nasab baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang saya akan bacakan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nasir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Dari sini kita telah memahami bahwasannya nasab baginda kita Nabi Muhammad SAW nyambung kepada bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita masuk kepada dimensi kedua, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW terlahir dari keturunan bangsawan, dari rahimnya Sayyidah Aminah, kemudian terlahir juga dari ayahnya yang bernama Abdullah, yang mana dalam sejarahnya Sayyidah Aminah dan Abdullah ini adalah keturunan bangsawan dari kabilah Quraisy, yang mana di kabilah Quraisy adalah dua-duanya terpandang dan orang-orang yang sangat dihormati di kabilah Quraisy. Kemudian dimensi ketiga, bahwasannya Nabi Muhammad terlahir pada saat Raja Abraham, penguasa Yaman pada waktu itu, tergila-gila dengan Ka'bah. Kenapa bisa tergila-gila dengan Ka'bah? Karena Ka'bah mempunyai magnet yang bisa menarik setiap orang untuk berziarah dan mengunjungi Ka'bah. Yang mana keinginan Raja Abraham ini untuk memindahkan Ka'bah yang posisinya di Mekah Al-Mukarramah dipindahkan ke negeri Yaman pada waktu itu.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah yang menjadi hal penting sehingga 3 dimensi ini kita bisa mengambil inspirasi yang begitu bermakna untuk kehidupan kita. Bukan hanya untuk kehidupan kita, tetapi untuk membentuk kapasitas diri kita, karena dari sirah nabawiyah ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bahwasannya bukan hanya pribadi kita yang hebat, tetapi masa depan kita terencana, dan itu semuanya dilakukan dengan proses yang tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika masa depan kita terancang dengan baik, maka pantaslah, karena yang menjadi dasar kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dari 3 faktor ini, 3 dimensi ini, kita bisa mengambil inspirasi yang bisa menjadikan pola hidup kita menjadi terjamin, menjadi termapping, kemudian menjadi terarah, serta menjadi masa depan yang benar-benar berkontribusi. Bukan hanya berkontribusi untuk diri kita, tetapi menjadi kontribusi unggulan, bahkan bisa dipakai oleh global dan mendunia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah yang disebut dengan inspirasi pertama. Inspirasi yang pertama adalah Nabi Muhammad terlahir dari keluarga dan nasab yang jelas. Kenapa jelas? Karena runtutannya sampai kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menunjukkan bahwasannya nasab yang jelas akan menunjukkan bahwasannya itu semua menjadi faktor kenapa Nabi Muhammad adalah orang yang dikatakan dan menjadi seorang nabi yang sangat berpengaruh untuk rahmatan lil alamin, karena nasabnya. Kemudian yang kedua, inspirasinya adalah Nabi Muhammad terlahir dari bangsa yang benar-benar keturunan bangsawan, Sayyidah Aminah dan Abdullah, yang mana keduanya adalah mempunyai yang disebutnya orang-orang itu menghormati kepada keduanya. Dan wajar ketika terlahir dari seorang yang sangat berpengaruh, itulah yang menjadi sosok Nabi kita Nabi Muhammad adalah mempunyai karisma yang begitu disegani, mempunyai watak yang benar-benar dipatuhi, kemudian menjadi pribadi yang benar-benar sekali berbicara langsung orang-orang itu mendengarkannya dan sampai merasuk ke dalam hati mereka. Karena apa? Karena terbentuk dari keturunan yang benar-benar jelas dan benar-benar keturunan bangsawan. Kemudian faktor ketiga atau inspirasi ketiga adalah faktor keyatiman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah meninggal, yaitu Abdullah. Tetapi apa? Faktor keyatiman ini menjadikan pribadi baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang begitu mandiri, kemudian begitu berjuang sehingga mentalnya terbentuk begitu kuat. Dan dalam keyatiman ini terbentuklah bahwasannya seorang pemimpin yang terlahir dari keadaan yang betul-betul pada waktu itu tanpa ayah. Tetapi hebatnya baginda kita Nabi Muhammad SAW artinya terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugasi kepada malaikat Jibril. Kemudian inspirasi selanjutnya atau inspirasi ketiga dari sini adalah bahwasannya karisma Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin telah terlihat dari Muhammad muda sampai Nabi Muhammad usia mendekati kepada kerasulan. Karena pada waktu itu pernah terjadi perang Fijar, yang mana perang Fijar kita akan bahas dalam episode kedua dari kajian Sirah Nabawiyah ini. Dan tetap untuk teman-teman sekalian bisa melihat dan menyimak, karena kajian ini adalah kajian berseries dan kajian berepisode, sehingga jangan sampai dilewatkan kajian ini
Sehingga jangan sampai kita memahaminya sepotong-sepotong, karena harus kita paham dari awal alur ceritanya sampai akhir. Yang insya Allah kita akan bertemu di kajian selanjutnya, Sirah Nabawiyah episode kedua. Saya Felian, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang lebihnya dari Allah, yang kurangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.